lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang pertama dari Ibu Ketua Senat Stikes Dharma Husada, Bunda Dr. Randa Suryani, Diploma Midwife NN. Kepada Bunda, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Pertama-tama saya mohon maaf ya, karena betul-betul kalau dipikir mendadak, saya juga mendadak ya. Jadi terima kasih atas kehadiran ini dan acara ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga kami mohon maaf karena saya juga kebetulan ada acara ditunggu lagi. Tadinya udah mau ke kampus 1, tapi kebetulan katanya suruh ke sini dulu. Ya manut aja bagaimana yang atur. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa mengikuti sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas sambutannya. Untuk sambutan yang selanjutnya yaitu oleh Ketua Program Studi Magister Kebidanan Stikes Dharma Husada yang pada kesempatan saat ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Ibu Dr. Bidanianti Herawati SST MK. Kepada Ibu disilakan. Jam 8. Ketua Senat Stikes Dharma ada Bu Dr. Randa Suryani, Diploma M. Kemudian yang telah hadir ya, terima kasih Bunda sudah ada kegiatan yang lain ibu-ibu. Kemudian kepada pengurus harian Yayasan Purnadharma Husada Bapak Haji Mujiono SEMM, terima kasih Bapak. Kemudian yang selanjutnya kepada Ibu Ketua Stikes Dharma Husada Ibu Dr. Siti Sugi Hartiningsi SSI MKes. Kemudian kepada Wakil Ketua dan Wakil Ketua 3 yang hadir melalui Zoom, terima kasih banyak. Kemudian yang selanjutnya kepada Bunda Min, Ibu Bunda Min Ratmina, SKM, SKM ya, BDN ya Bun ya, Alhamdulillah. Bunda sebagai MPEB ya, dan juga didampingi oleh Ibu Haji. Bunda, terima kasih banyak telah hadir di Stikes Dharma Husada. Dan yang selanjutnya ucapan selamat datang juga saya sampaikan kepada Ketua PCIB Kabupaten Bandung, kemudian Ibu Ketua PCIB Kabupaten, mohon maaf, Kota Cimahi, kemudian Ketua IBI Kabupaten Kota Bandung, Bu Ines sudah hadir belum ya? Hadir ya, Ibu Ines. Kemudian ini ya, Bu Inesnya belum hadir ya, masih di jalan. Oke. Kemudian kepada Ibu Ketua PCIB Kabupaten Bandung Barat dan juga seluruh pengurus harian PCIB ya, yang tadi saya sebutkan, terima kasih banyak telah hadir di sini. Dan yang selanjutnya Ketua dan pengurus PCIB yang hadir di Zoom,
saya ucapkan juga terima kasih banyak. Kemudian di Zoom juga telah hadir bidan-bidan, alumni profesi bidan dan juga mahasiswa S2 kebidanan. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bisa hadir di kegiatan ini. Kepada yang terhormat Ibu Ketua PPIB, Ibu Dr. Jubaida, dan juga kepada Ibu Dr. Vini sebagai Kepala Dinas Kota. Maaf. Kegiatan, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf. Ya, seluruh bidan yang hadir dan seluruh bidan yang hadir di alumni ya. Baik. Sebelum mulai, saya mulai dengan pantun ya Bu ya. Jadi rada deg-degan ini kalau di depan ibu-ibu bidan, Bugi. Ya. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Mulai terjatuh. Saya awali acara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Itu susah itu Bu, bikin pantun tuh Bu. Kalau buat saya Bu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera ibu-ibu semuanya dan Bapak, mohon maaf tadi ibu-ibu aja ya. Ibu Bapak, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Dan juga salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan seluruh serta yang hadir baik itu secara offline ya dan online. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ini ibu-ibu yang telah hadir secara online ya memenuhi undangan dari kami. Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang sangat penting begitu ya untuk kami khususnya di lingkungan Stikes Dharma Husada. Jadi sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Prof. Hidayat sebagai Ketua Program Studi S2 Kebidanan dan juga Ibu Dr. Teni Nurlatifah sebagai Sekretaris Prodi dan seluruh jajarannya di Prodi S2 Kebidanan yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini ibu-ibu ya. Jadi hari ini acaranya spesial begitu ya. Ibu Teni sampaikan kepada kami begitu. Untuk apa Bu? Untuk memperkenalkan begitu ya program studi magister kebidanan begitu ya. Yang dalam keunggulannya begitu ya. Ini adalah unggul dalam holistik begitu ya ibu-ibu. Nah, jadi topik utama kita hari ini alhamdulillah kita juga bisa mengundang Ibu Ketua PP untuk hadir begitu ya untuk berbagi dengan kita. Oh, sudah hadir. Assalamualaikum Bunda. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah bergabung Ibu Dokter. Alhamdulillah. Ya, sukses acaranya nanti insya Allah. Terima kasih Bunda. Sedianya Bunda bisa hadir di sini ya sebelumnya. Betul, sedianya bisa hadir ke sana langsung. Tapi ternyata ini aktivitas hari ini betul-betul luar biasa. Jadi mohon izin saya ikutnya daring dulu mungkin saat ini. Insya Allah di lain kesempatan. Ya. Bunda. Ya Bapak Bun ya demi memperjuangkan hak bidan ibu-ibu ya. Jadi ya ini sedang berjuang hari ini di infonya di BPJS ya katanya Bunda. Betul. Iya. Ya. Insya Allah membawa kabar yang lebih baik lagi. Terima kasih Bun ya. Jadi topik kita hari ini adalah holistik begitu ya yang disampaikan oleh program studi. Jadi mudah-mudahan kita juga nanti bisa belajar banyak dari Bunda Ade. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah penting ibu-ibu, kami juga dari Stikes Dharma Husada ya ingin berbagi keunggulan kami begitu ibu-ibu ya kepada ibu-ibu semuanya khususnya kepada bidan-bidan begitu ya.
Jadi keunggulan kami itu salah satunya adalah spiritual coherence learning, ya, healing, maaf. Spiritual coherence healing, ya, atau disingkatnya SIKRING biasanya ya kita kenalnya. Nah, nanti ibu-ibu akan juga bisa mempelajari lebih dalam begitu ya, atau mungkin sekilas ya. Dalamnya nanti kalau sudah jadi mahasiswa S2 kebidanan begitu ya, terkait dengan SIKRING ini. Tapi SIKRING ini adalah salah satu keunggulan sebagai penunjang dari holistik begitu ya, yang ada di lingkungan Stikes Dharma Husada. Begitu mungkin ibu-ibu semuanya dan Bapak yang saya sampaikan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada program studi S2 kebidanan yang telah sukses ya menggelar kegiatan hari ini. Terima kasih. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yati yang sudah memberikan sambutannya. Luar biasa, ya benar. Kalau di Dharma Husada memang ciri khasnya holistik. Oke, baiklah kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Barat yang pada kesempatan hari ini disampaikan oleh Bunda Bidan Hajah Mindrat Minah Eskep SKM. Pada Bunda kami silakan. Ada uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwasanya yang terhormat Ibu Ketua PDIP Jawa Barat pada saat ini belum bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada suatu hal yang tidak mungkin diwakilkan sehingga beliau menugaskan kami berdua untuk menghadiri acara yang sangat penting ini. Sebelumnya izinkan juga saya akan membacakan sambutan beliau yang sudah dipesankan kepada kami. Sambutan Ketua PDIP Jawa Barat pada seminar Magister Kebidanan Stikes Dharma Husada, Bandung 13 Juli 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan untuk kita semua. Sampurasun. Kami hormati Ibu Ketua Program Studi, Ibu Ketua tadi ada ibunda saya. Tadi kertas dipasihan apa panas yang sana sirup. Kami dipasihan ada di kita ibu-ibu. Tadi kan kamu dalapan. Tuh. Terus dipasihan obat itu. Lalu mohon maaf sedikit terharu. Kita doakan bersama semoga beliau selalu sehat dan memberikan contoh dan buat kita semua. Yang Ketua Program Studi Magister Kebidanan Stikes Dharma Husada, Kabu sabaraha teh? Prof Hidayat. Teh? Kalau 6 jam tidak bersama-sama hari. Saya jadi 1 minggu. 3 kali sehari. Beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika Stikes Dharma Husada. Yang saya hormati Pembina Yayasan Purna Dharma Husada, Bapak Yusuf Arsaya, insya Allah mungkin beliau juga ada suatu hal yang lebih penting. Kita doakan semoga beliau juga sehat selalu. Amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Pini. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan seluruh narasumber kita hari ini.
Yang pertama ada Ibu Dr. Ade Ananda tercinta. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Yang kami hormati Ibu Dr. Ibu Ugi. Ada bukunya. Sehat selalu, Bu. Yang kami hormati juga Kepala Dinas narasumber enggak? Enggak ya. Sambutan saja. Serta yang saya banggakan seluruh ketua PCIW baik yang ada di ruangan ini maupun yang bergabung melalui online serta semua para bidan yang hari ini alhamdulillah bisa bergabung bersama-sama kita maupun yang bergabung melalui online. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya, karunia-Nya, kita semua pada hari ini dapat berkumpul di aula yang menurut saya ini sangat megah sekali, di aula Supardan ini, dalam keadaan sehat walafiat, untuk sama-sama kita menghadiri seminar dengan tema yang sangat luar biasa sekali, yaitu Holistic Midwifery in Action, Integrating Profession, Practice and Spiritual Coherence Healing. Bapak sekitar 43.000 yang bergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia Provinsi. Mengabdi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari di desa-desa terpencil hingga pusat-pusat pelayanan kesehatan di perkotaan. Tentunya jumlah yang besar ini adalah potensi kekuatan utama kita. Namun kuantitas yang besar ini juga pastinya membawa tanggung jawab yang tidak ringan dalam memastikan bahwa setiap bidan memiliki standarisasi kemampuan yang merata demi menekan angka 36,6 Barat. Oleh karena itu, pengurus IBI Jawa Barat terus berkomit dan bergerak aktif sebagai upaya strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Kami cenderung mendorong penguatan ini menteri apakah Dinkes Jawa pendidikan Barat formal yang berjenjang seperti yang magister ini, serta pelatihan sertifikasi. Alhamdulillah di DHB sekarang sudah yang akan nanti selalu melakukan pendidikan. Walaupun mungkin saat ini masih di seputar mahasiswa kampus, tetapi mudah-mudahan ke depan kita bisa kalau berkolaborasi, bekerja sama Jawa Barat dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Karena kalau kita silpasnya sudah sangat-sangat baik dan sangat-sangat bagus sekali. Jadi kami juga nanti ingin menghimbau kepada semua PC, kalau menyelenggarakan pelatihan silakan berhubungan dengan Stikes Dharma Husada. Etika profesi dan kayaknya saya ini kedengaran ya. Nyambung ya, benar. Kenapa kita harus selalu penguatan sisi layak cepat aman di berbagai ya, supaya semua upaya pelayanan ini tidak akan optimal jika kita berjalan sendiri. Kerjasama sinergis antara organisasi,
instansi pendidikan seperti Stikes Dharma Husada dan didukung penuh oleh Kepala Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah kunci utamanya. Provinsi Jawa Barat melalui integrasi ilmu pengetahuan terkini seperti pendekatan pelayanan holistik yang kita bahas hari ini, kita bersama-sama dapat membangun fondasi pelayanan kebidanan yang lebih kuat, responsif, dan humanis untuk masyarakat Jawa Barat. Tetapi tantangan dalam pelayanan kebidanan terus juga berkembang pesat. Sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, tentunya bidan tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi klinis yang mumpuni secara profesional. Lebih dari itu, penerapan pendekatan holistik yang memandang pasien secara utuh, baik dalam aspek fisik, psikologis, sosial, hingga spiritual, menjadi kunci utama untuk mewujudkan perawatan menyeluruh dan berkualitas. Kami sangat mengapresiasi program studi Magister Kebidanan Stikes Dharma Husada yang telah menginisiasi seminar ini. Kita semua tahu bahwa tema mengenai integrasi praktik profesional dengan spiritual coherence e-healing ini sangat relevan. Kenapa? Karena pendekatan spiritual dan emosional yang baik terbukti mampu memberikan ketenangan, mengoptimalisasikan proses persalinan, serta mendukung pemulihan pasca persalinan bagi ibu dan bayi. Melalui forum ilmiah seperti ini, kami berharap para bidan di Jawa Barat dapat terus mengupgrade ilmu, memperluas wawasan, dan mengimplementasikan layanan holistik di tempat praktek masing-masing. Marilah kita jadikan momen ini untuk memperkuat profesionalisme dan komitmen pelayanan kita. Hadirin yang kami hormati, mengakhiri sambutan ini, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh panitia keluarga besar Stikes Dharma Husada atas kontribusi nyatanya dalam memajukan ilmu kebidanan di Jawa Barat. Semoga diskusi kita hari ini berjalan membawa manfaat serta keberkahan yang luas bagi kemajuan pelayanan kebidanan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Kalau tadi Bu Yanti di acara pakai pantun di pembukaan, saya juga enggak kalah. Balas ya, jangan dengan cakep, cantik. Bidan delima meniti jalan. Ikhlas mengabdi sepenuh hati. Cantik. Mari tingkatkan ilmu pelayanan. Cantik. Demi Jawa Barat yang kita cintai. Cakep. Cantik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Min atas sambutannya yang sudah memberikan nasihat, arahan, dan bimbingan kepada kami Stikes Dharma Husada, khususnya program studi Magister Kebidanan Dharma Husada. Baik hadirin yang kami hormati, baik hadirin yang ada di gedung Aula Sumardan, juga para hadirin yang ada di ruang Zoom online. Marilah kita sambutan selanjutnya, yaitu dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Raden Vini Adiani Dewi MMRS. Kepada beliau kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan guru saya sebagai Ketua Program Studi Magister Kebidanan Stikes Dharma Husada, Prof. Hidayat Wijaya Negara, SPOG, Doktor. Juga yang kami hormati, saya banggakan guru saya juga
dari IBI Wilayah Jawa Barat, Bu Mimin, hatur nuhun, Bunda, luar biasa ya, sebagai teladan bagi kita semua. Beliau masih selalu aktif begitu ya, dan saya yakin kebermanfaatannya masih kita rasakan. Juga seluruh sivitas akademika dari Mahusada yang dalam hal ini semoga ke depan menjadi Universitas Darmah Husada. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini luar biasa ya. Seminar Magister Kebidana Stikes Darmah Husada dengan judul Holistic Midwifery in Action Integrating Professional Practice and Spiritual Conference Healing. Ya, jadi teman-teman sekalian berbicara tentang peran bidan. Ya, mau tidak mau bidan mah ya Bu Mimin ya, saya selalu sampaikan bidan mah NRP, nampi rupi-rupi pada melan, itu ya teman-teman sekalian. Pokoknya hebat lah Ibu bidan mah. Artinya teman-teman sekalian, karena apa? Ini betul ya, bidan masuk parinter, sat-sat, gercep, pokoknya mah hebatnya. Abi jujur aja, dari sejak di puskesmas sampai sekarang, bidan itu banyak sekali membantu pekerjaan saya. Jadi luar biasa, terima kasih Stikes Darmah Husada. Hari ini kita komprehensif, ya, di mana disampaikan bahwa tidak saja masalah teknis secara kebidannya, tapi ada yang ditawarkan oleh Darmah Husada di dalam hal ini adalah bagaimana kita hidup memberikan terapi healing, begitu ya kira-kira Ibu sekalian. Tapi pada prinsipnya, apapun Ibu sekalian, peran besar itu tergantung kepada kita. Ya, apapun Ibu Bapak sekalian, kalau kata orang Sunda mah pokoknya mah segala rupi ditampi we diupayakan gitu ya Ibu sekalian. Karena bidan ini sangat berperan terhadap bagaimana angka kematian ibu, angka kematian balita, termasuk juga tidak boleh ada stunting baru. Apalagi kita tahu bahwa hampir 100% dari sasaran ibu hamil itu sudah secara teori menyatakan, secara empiris dinyatakan bahwa 85% ya, atau punten yang mengalami komplikasi itu hanya 15-20%. Artinya 85% itu pasti dikerjakan oleh seorang bidan. Ya, nggak boleh lagi ada mohon maaf ya Ibu Paraji. Ya, jadi teman-teman sekalian, untuk menyelesaikan itu tidak lagi ada Ibu Paraji, bagaimana cara kita melakukan rujukan kepada kasus yang berkomplikasi atau yang bermasalah, lalu bagaimana penanganan kita selama 9 bulan Ibu Bapak sekalian. Saya sangat titip, apalagi lulusan magister S2 kebidanan dari Stikes Darmah Husada. Kita sering kali bertemu ya, di mana inti utamanya adalah bukan penambahan gelar, ya, bukan penambahan status pendidikan, tapi utamanya adalah bagaimana setelah kita bertambah ilmu, kita akan lebih bermanfaat. Ya, barusan saya mendapat laporan dari Kabupaten Bandung. Mohon maaf, saya ini sedang ada di Kabupaten Bandung. Kita punya kegiatan sadulur. Ya, sadulur itu adalah sehari 2 telur, Ibu Bapak sekalian, yang akan kita sampaikan bantuan CSR. Ya, di luar APBD Provinsi Jawa Barat. Ya, ada Pak KDM, pokoknya mah setiap hari itu harus ada produk gitu ya, mau ada biaya nggak ada biaya, pokoknya mah cari sate kapolah gitu ya Bapak sekalian. Dan beliau menginisiatif memberikan makanan terutama untuk ibu hamil dan balita bermasalah, walaupun tanda kutip MBG-nya atau makanan beratnya diselesaikan oleh MBG, tambahan proteinnya diberikan telur oleh Pemprov, begitu Ibu Bapak sekalian. Jadi kembali lagi kita bahwa bidan, ayo begitu ya teman-teman sekalian, tanggung jawabnya udah jelas loh. Secara empiris, secara teori itu sudah terbukti. Nah, untuk teman-teman yang dalam hal ini mempunyai kesempatan untuk sekolah lebih dari yang lain, ayo kita sebagai agen perubahan. Teman-teman harus lebih, tidak saja tadi bertambah ilmu, ya, bertambah gelar, tapi utamanya adalah lebih baik, ya, lebih agresif, membangun masyarakat lebih inovatif, ya, lebih responsif, untuk dapat tadi menyelesaikan masalah-masalah baik itu AKI, AKB ataupun new zero new stunting gitu ya teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya berterima kasih ya, di mana kita tentu tahu ini punten bukan karena saya merasa dekat dengan Darmah Husada ya, Stikes Darmah Husada. Kebermanfaatan seseorang itu sudah dibuktikan dengan Stikes Darmah Husada. Ya, dari pagi kita sudah biasa Asmaul Husna, berdoa bersama. Jadi
komprehensif begitu ya. Sudah jadi relawan ya, Masya Allah 3 tahun berturut-turut lebih nih Stikes Dharma Husada membantu Poskesnya Aljabar, tidak pernah berhenti. Ya, malah saya suka malu gitu ya untuk mengucapkan terima kasih aja kadang punten tidak sempat gitu ya Bapak sekalian ya. Nah, bagaimana hal itu ya Bapak sekalian merupakan contoh yang baik ya dari Stikes Dharma Husada. Sehingga mari teman-teman semua ya di kesempatan kali ini kita raih ilmu sebanyak-banyaknya di hari ini. Ya, karena hari ini sekali lagi kita niatkan ibadah sesuai An-Nisa ayat 9 ya, takutlah ketika meninggalkan generasi yang lemah Ibu sekalian, dan itu adalah cita-cita bersama menciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045 Jabar Istimewa teman-teman sekalian. Dan mari kita kembali lagi kepada surat Al-Maidah 32 sepenggal ayat menyatakan barang siapa memelihara kehidupan satu makhluk maka pahalanya sama dengan memelihara kehidupan seluruh makhluk di dunia. Ya, jadi kepada Ibu Bapak dosen, terima kasih ya. Mari kita bekerja dengan hati, mari kita bekerja dengan asa, dengan rasa bahwa ketika kita menemukan sesuatu yang harus diselesaikan, selesaikanlah. Ya tidak sekedar kita melayani pasien atau ibu hamil, ya sekedar ya mohon maaf ya, yang penting mah datang gitu ke saya gitunya diperiksa, nah nggak sekedar itu ya sekalian, tapi harus betul-betul kita punya tanggung jawab bahwa anaknya yang lahir harus sehat. Ibunya juga tidak boleh sampai meninggal. Ya, untuk itu mari dengan ilmu tambahan ya disampaikan oleh Stikes Dharma Husada ini kita jadikan bekal ya bahwa kita akan menjadi orang tadi ya sudah jelas pahalanya kata Allah ya 1 kali 7 miliar Ibu sekalian, dan yang utamanya adalah disampaikan bahwa di antara kita siapa yang baik kata Allah tentu yang paling bermanfaat. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh jabaran seluruh jajaran, maaf, seluruh jajaran Stikes Dharma Husada ya, Bunda Yani ya, Teh Ugi ya, Pak Yusuf ya, sahabat-sahabat saya dan kakak-kakak serta ibunda saya yang tercinta, juga Prof hatur nuhun ya, Bu Mimin dan semuanya hatur nuhun atas inisiatif yang seringkali disampaikan oleh Stikes Dharma Husada. Saya jujur saya sangat terbantu Ibu sekalian dengan keberadaan Stikes Dharma Husada, dan tentu saya juga mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung karena hari ini memang sudah dijadwalkan juga ya untuk program dari Pak Gubernur ya, hatur nuhun, tapi insya Allah semoga ini tidak mengurangi apa yang kita lakukan di hari ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk, kemudahan dalam segala hal, dan tentu apa yang dikerjakan kita semua itu menjadi pahala dan amal ibadah untuk kita semua. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dr. Vini, Masya Allah sambutannya sangat bermanfaat banget bagi kita semua. Terima kasih juga atas wejangannya Bu Dokter. Semoga Ibu Dokter sehat-sehat terus ya Bu, dan selalu dekat sama Stikes Dharma Husada. Amin, amin ya rabbal alamin. Abi punten tengiringan ya Teh. Ini mahalnya. Tesawios, insya Allah dengan via Zoom pun sudah memberikan manfaat buat kami, Bu Dokter. Amin, amin. Baik, hadirin yang kami hormati, baik yang di Aula Sepadan maupun yang di ruang Zoom, kita lanjutkan ke acara berikutnya adalah foto bersama ya. Kita foto bersama kepada Bapak Ibu semuanya. Tamu kehormatan berkenan untuk berdiri di tempat pada tim dokumentasi. 35. Seluruh tamu kehormatan berkenan untuk berdiri di 30.000 tempat. berarti 35. Ay, sandal mahal. Putra mama murah. Oh. San mau teh mahal. Berarti san mau kuduna beli mandiri. Yang di ruang Zoom mohon dibuka kamera. Kita foto bersama yang ada di ruang Zoom. Bebas gaya bebas.
Baik, terima kasih. Para hadirin mohon dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, inilah acara yang kita tunggu-tunggu dari tadi, yaitu kita memasuki acara sesi seminar. Kini kita akan masuki sesi seminar yang akan dipandu oleh moderator kami, yaitu Ibu Iriani Rosmulia. Kepadanya, saya silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ira selaku MC atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 150.000 sampai Salam sejahtera, swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi rekan-rekan sejawat bidan, para praktisi kesehatan, serta seluruh peserta seminar nasional baik yang online maupun offline sekalian. Senang sekali saya Iriani Rosmulia, mahasiswa Program Studi Magister Kebidanan Stikes Dharma Husada yang akan memandu jalannya seminar pada hari ini. Kita berpantun dulu. Pergi ke pasar membeli benang. Rajut bersama kain selendang. Selamat datang sejawat yang disayang di seminar holistik Stikes Dharma Husada dengan sukses dan penuh cemerlang. Tema yang kita angkat hari ini begitu sangat mendalam dan krusial bagi masa depan profesi kita, yakni Holistic Midwifery in Action, Integrating Professional Practice and Spiritual Coherent Healing. Menarik sekali ya temanya, jarang sekali loh dalam seminar dengan materi bahasan ini. Agar diskusi kita kondusif, izinkan saya menyampaikan rule atau aturannya. Untuk sesi ini kita akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemaparan materi oleh narasumber selama 45 menit, dilanjutkan dengan sesi diskusi. Yang di Zoom atau yang online boleh dicatat nanti di kolom chat terlebih dahulu. Begitupun yang udah ada di Aula Supardan ini bisa mencatat terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Baik, selanjutnya kita akan sambut narasumber pertama kita yang pertama yang sungguh sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Ibu Dr. Ade Jubaidah, SSIT BDN MMMKM. Sebelumnya beliau itu mau hadir membersamai kita di kampus tercinta ini, tapi berhubung ada jadwal urgen yang tidak bisa diwakilkan. Semoga di lain kesempatan beliau bisa membersamai ini. Sebelumnya mohon izin saya akan menyampaikan CV beliau. Ibu teh mau periksa lab ya, Bu? Beliau Ibu Dr. Ade Jubaidah, SSIT MKM MM. Berproses NAGIT, diajar setia. Ada si Aceh. Saya diajar bobogohan, menyamarkan bobogohan separawan gitu. Pendidikan formal, doktoral, S3, S2, kemudian dengan profesi organisasi yang beliau ikuti dari awal hingga saat ini sebagai Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia. Begitu juga dengan banyaknya penghargaan yang beliau terima.
Bahasa di Baik, mari kita sapa katakan bersama. setelah latihan Selamat pagi Ibu setelah Dr. latihan Ade setelah Jubaida. latihan Gimana BHD kan kabarnya di hari foto ini, Bu? sekelas itunya. Nah, aku temen ambil tadi esuekeun ujung-ujung cina. Iya cina. Nah cia iya cina aya, iya cina aya nu ngawe atuh cina. Hah, cina saha nu ngawe a cina. Ini dia temen Abi cina. Tadi balas. Kan normal kan. Kurang dibalas sih ibu itu assalamualaikum waalaikumsalam dah gitu. Terus kakak menanyakan pertanyaan yang lebih private ya gitu. Ya udah coba ada aing mau kalit kayaknya seberapa orang ya 2 orang 3 orang gitu yang gitu enggak mau. Baik, inilah profil singkat dari Budakeun Ketua kene. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia dari pendidikan formal, Doctoral Degree in Reproductive Health, kemudian S2-nya Management Umur and hanyalah angka. Science in Reproductive. Kemudian pengalaman beliau dalam organisasi profesi. Yang pertama adalah beliau seorang ketua pengurus pusat IBI. Kemudian 20 years of leadership experience within IMA and IBI. Former chair Stikes Pelita Ilmu dan former coordinator midwife and health office staff Bogor District. Enggak tahu. Begitu banyak penghargaan yang beliau dapatkan, award and recognition. Yang pertama adalah Indonesia Educator and Education Award, penghargaan sebagai pemberi edukasi se-Indonesia, kemudian pemimpin inspiratif dan masuk ke dalam 10 top 100 influential alumni Faculty of Medicine Syarif Hidayatullah. Kemudian Best Inspiring Woman Leader in Education Health Science pada tahun 2023. Gitulah profil dari Ibu Ketua PP IBI kita ini yang memang sungguh sangat luar biasa. Naon cina ieu mah kieu nya. Matak mah geura sasapu Baik, mari kita sapa kembali beliau. Ibu sasapu di hareup. Sasapu Jubaida. di mah mosok atuh. Sasapu di hareup cina tuh cina. Sampurasun. Rebutan jukut cina di hareup cina. Bagaimana apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat senantiasa. Yang seyogianya saya tuh udah kangen sebetulnya sama Bunda Yani, sama Bunda Min, ya, sama Bu Yanti dan seluruh jajaran di sana. Harusnya saya ikut ada di sana, harusnya, dan itu saya sudah sampaikan. Tapi ternyata hari ini saya sudah menuju perjalanan ya, menuju ke lokasi karena memang kita sudah dijadwalkan dalam rangka untuk audiensi terkait penyesuaian tarif BPJS untuk teman-teman bidan TPMB ya. Mudah-mudahan semuanya bisa kita akomodir nanti ya. Mohon maaf, hapunten pisan Bunda Yani, Bunda Min. Tadinya sih pengen langsung nih ketemu sama bunda-bunda senior hebat kita semuanya. Ya, mangga silakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ade Jubaida atas kesempatan waktunya untuk membersamai kami di sini walaupun secara daring. Materi yang akan disampaikan beliau adalah tentang implementasi layanan holistik dalam kebidanan. Ya, Ibu, waktu dan layar kami persilakan. Wah, ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang luar biasa. Izin saya memulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri walu uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi hari ini kita bertatap layar ya, yang seyogianya saya bisa bertatap muka langsung, tapi karena ada hal-hal yang memang ini juga merupakan bagian dari tugas kami sebagai pengurus IBI yang sedang memperjuangkan terus ya kondisi masalah-masalah terkait dengan peran fungsi bidan dan juga bagaimana terkait dengan kesejahteraan bidan itu menjadi concern kami di seluruh kepengurusan secara berjenjang. Pertama-tama yang sangat kami hormati dan kita banggakan bersama orang tua kami, guru kami, senior kita semua ya, Bunda Yani Supardan selaku yayasan dari Stikes Dharma Husada Jakarta ya, mohon maaf Bandung, yang hari ini melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk peningkatan kapasitas para khususnya para bidan yang di mana program magister kebidanan yang ada di Dharma Husada merupakan salah satu juga poin utama dalam peningkatan jenjang karir bidan ya, yang kita juga terus support nih. Teman-teman bidan tidak hanya menyelesaikan pendidikan vokasi maupun pendidikan profesinya, tapi kami juga mendorong sejawat-sejawat bidan untuk peningkatan pendidikan akademiknya melalui program pasca sarjana kebidanannya. Apresiat yang setinggi-tingginya juga kepada para ketua Stikes ya, para wakil ketua wakil ketua bidang akademik, wakil ketua kesiswaan dan juga yang lainnya, kemudian juga para kaprodi tentunya, dan seluruh sivitas akademi dari program studi magister kebidanan yang ada di Dharma Husada Bandung. Juga yang sangat kami banggakan dan kami cintai dan kita sama-sama hormati, beliau adalah guru kita, orang tua kita semua, Ibunda Hajah Minrat Minah SKM SSTBDN. Beliau selaku Majelis Pertimbangan Etik Bidan yang ada di Provinsi Jawa Barat ya. Beliau bukan orang lain bagi kita semua, beliau adalah orang tua kami ya, orang tua kita semuanya. Kita doakan bersama Bunda Yani dan Bunda Min selalu sehat, panjang umur. Karena beliau-beliaulah yang menginisiasi dan mengawali dan juga menjadi motor penggerak Ikatan Bidan Indonesia khusus yang ada di Provinsi Jawa Barat, sehingga di usia yang saat ini usia IBI sudah 75 tahun berkat perjuangan-perjuangan beliau. Kita kepengurusan saat ini adalah kita yang melanjutkan, yang pengurus sesungguhnya adalah para beliau-beliau begitu. Nah, kita saat ini adalah melanjutkan bagaimana perjuangan yang sudah beliau-beliau lakukan sehingga IBI sudah memasuki usia yang tidak lagi muda ya, saat ini sudah usia 75 tahun. Dan berbagai macam transisi regulasi dan berbagai tantangan tentunya ini merupakan bagian yang penting yang harus sama-sama kita hadapi bersama sehingga IBI tetap tumbuh, IBI tetap berkembang dan IBI tetap memberikan kontribusi positif dalam upaya untuk meningkatkan semua program pemerintah yang ini merupakan bagian penting dari upaya penyelamatan kesehatan ibu dan anak di Indonesia untuk mengawal generasi emas 2045. Nah, terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa dalam memberikan materi terkait dengan sesuai dengan judul yang diminta kepada saya adalah bagaimana upaya untuk pelayanan holistik ya. Mungkin mohon dibantu materi yang akan saya sampaikan di sini. Saya diminta peran bidan di dalam memberikan pelayanan kepada ibu dan anak melalui pendekatan holistik. Kita tahu bahwa sesuai dengan peran fungsi bidan, di mana bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan frontline, bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan garda terdepan di dalam memberikan pelayanan tentunya. Saya mungkin menyampaikan, mohon materinya bisa dibantu untuk share screen, Bapak Ibu sekalian.
Ya, bagaimana implementasi layanan holistik dalam pelayanan kebidanan? Mungkin kita mengingatkan kembali. Oke, next slide. Mengingatkan kembali terkait dengan kita mengenal bidan Indonesia ya. Sudah 75 tahun sepertinya kita sudah sangat dekat dan sangat mengenal profesi bidan, di mana saat ini paradigma kita pun sudah harus berubah, yang tadinya menempatkan perempuan ini sebagai objek, saat ini kita harus sudah berubah. Perempuan adalah sebagai subjek dari pemberian layanan, artinya dalam setiap pelayanan kebidanan, bagaimana kita terus melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan dan memberdayakan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun setiap pelayanan kebidanan. Dan yang tak kalah pentingnya, setiap individu memiliki uniqueness masing-masing, dan bagaimana kita juga menjunjung tinggi bahwa perempuan adalah makhluk biopsikososial kultural spiritual yang masing-masing memiliki uniqueness yang berbeda-beda, sehingga intervensi yang kita lakukan pun menyesuaikan dengan kondisi perempuan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana melalui pelayanan holistik ini kita juga menjunjung tinggi dengan mengembangkan keprofesian melalui penggunaan teknologi secara tepat guna, dan ini disesuaikan dengan kebutuhan perempuan. Ini relate sekali dengan tema kita saat ini, bagaimana kita mengimplementasikan layanan holistik yang ini juga merupakan salah satu kehamilan, persalinan adalah peristiwa yang fisiologi, sehingga melalui pelayanan berbasis teknologi tepat guna, kita juga dapat menormalisasi fisiologi kehamilan dan persalinan. Nah, kita tahu bahwa lingkup asuhan bidan sepanjang siklus kehidupan seorang perempuan, ini menjadi lingkup asuhan bidan, mulai masa sebelum hamil, kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi balita sampai anak prasekolah, dan bahkan pelayanan keluarga berencana. Ini juga merupakan lintasan tertentu. Tentu ada pelimpahan tugas berdasarkan mandatori dan berdasarkan delegasi ya yang diberikan kepada bidan ketika bidan bekerja di daerah keterbatasan tertentu. Dan yang tak kalah pentingnya, bidan juga hadir memimpin dalam setiap kondisi-kondisi, bukan hanya bencana alam, tapi bencana non alam seperti kita ketahui pada saat COVID-19, di mana kita juga di situ berjibaku ya membantu pemerintah, baik itu sebagai vaksinator, sebagai educator, dan bahkan juga sebagai care provider di dalam pemberian layanan. Dan bahkan bidan juga hadir dalam masalah-masalah kekerasan terhadap rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, dan juga kekerasan terhadap anak. Nah, ini semua merupakan salah satu bagian penting dari apa yang memang menjadi layanan perempuan Indonesia dan juga anak-anak Indonesia tentunya. Nah, seperti kita ketahui, yuk next slide. Seperti kita ketahui bahwa layanan kebidanan ini juga mengacu kepada tema dari ICM, yang dimana pada saat Hari Bidan Sedunia atau International Day of the Midwife, dan juga pada saat Kongres ICM yang baru saja kami laksanakan di Portugal, di Lisbon yang lalu, pada tahun 2026 ini, di mana mengangkat temanya 1 million more midwife. Nah, di mana dunia membutuhkan 1 juta lebih bidan. Nah, bagaimana kalau kita lihat dengan kondisi di Indonesia? Dunia saja membutuhkan 1 juta lebih bidan. Ya, dunia membutuhkan 1 juta lebih bidan. Nah, Indonesia dengan berbagai macam kondisi-kondisi geografi yang sangat berbeda-beda ya, infrastruktur dan kondisi geografi yang sangat berbeda-beda. Kita tahu masalah-masalah yang ada bukan hanya masalah SDM, kekurangan SDM, tapi masalah pendaya gunaan sekarang. Kalau kita lihat dengan jumlah 17.000 pulau di Indonesia, kemudian dengan beraneka ragam
penyebaran distribusi dari tenaga kesehatan atau tenaga bidan, mungkin saat ini kalau kita lihat sebaran dari jumlah bidan di Indonesia masih banyak di perkotaan. Nah, ini juga merupakan bagian yang ketika kami berdiskusi audiensi dengan Dirjen SDMK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bagaimana dengan adanya kondisi-kondisi yang masih sangat kekurangan tenaga bidan, khususnya di daerah-daerah yang sangat membutuhkan, yaitu di daerah-daerah keterbatasan tertentu dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi PR penting kita, apalagi kita lihat sebaran dari bidan praktek mandiri, ternyata di wilayah timur sama sekali belum banyak bidan praktek mandiri, di mana bidan praktek mandiri ini sebarannya masih ada di wilayah sekitar Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Tapi wilayah timur bidan tempat praktek mandiri bidan ini justru sangat kecil sekali. Nah, ketika kami diskusi, bukan hanya penyebar luasan atau bagaimana pendayagunaan lulusan, kami selalu berdiskusi dengan Ibu Dirjen SDMK untuk pendayagunaan lulusan karena jumlah bidan, bagaimana jumlah bidan di Indonesia. Saya sempat ditanya dengan adanya 1 million more midwife ini. Saya katakan bukan hanya jumlah bidan saat ini sudah hampir 600.000 yang memiliki STR dan 400.000 menjadi anggota IBI, sementara jumlah tempat praktek mandiri bidan 35.000 saat ini dan sebarannya masih berada di daerah perkotaan. Akhirnya kami juga mengadvokasi kepada pemerintah melalui Dirjen SDMK untuk dapat mendayagunakan lulusan pendidikan kebidanan, baik pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan kemudian juga bagaimana kami juga ditantang juga gitu ya. Bukan hanya bidan yang ASN P3K maupun yang lainnya, tapi tolong IBI juga katanya. Saya diminta untuk bagaimana pendayagunaan juga tempat praktek mandiri bidan wilayah timur begitu yang memang kalau kita lihat pendayagunaan untuk adanya TPMB di wilayah timur ini sangat sedikit sekali begitu. Nah, ini akhirnya menjadi PR kami ke depan untuk teman-teman tidak hanya prakteknya di kota-kota besar atau di daerah-daerah, ini harus juga mungkin harus menempati daerah-daerah lain begitu ya, agar ini juga merupakan salah satu untuk mendekatkan akses kepada masyarakat Indonesia yang sebetulnya masih sangat membutuhkan. Tapi saya katakan kita bukan hanya butuh kuantitas jumlah dari 1 juta bidan tadi, tapi kita justru membutuhkan 1 juta bidan yang kompeten, 1 juta bidan yang memiliki integritas, 1 juta bidan yang penuh dedikasi, dan 1 juta bidan yang memang membantu semua program pemerintah dengan pengabdian dan ketulusan dalam memberikan layanan. Nah, dengan adanya demikian, maka bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan? Tentu kita juga melihat kondisi-kondisi saat ini, berbagai transisi regulasi justru ini sangat-sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan layanan yang dilakukan oleh bidan. Ya, next slide. Terkait dengan dasar hukum atau payung hukum yang menaungi para bidan Indonesia, salah satunya adalah bidan Indonesia memberikan pelayanan itu yang sebelumnya mungkin kita tahu ya adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan, kemudian dengan adanya penguatan dari sistem pelayanan kesehatan yang kita tentu harus adaptif, kita harus implementatif, dan kita sudah harus move on Undang-Undang tentang kebidanan ya. Dan alhamdulillah di Undang-Undang 17 ini di pasal 453 sudah mengakomodir esensi dari apa yang kita pernah suarakan melalui berbagai advokasi, audiensi, dan bahkan aksi ya waktu itu. Akhirnya di pasal 453 Undang-Undang Kesehatan, ketika undang-undang ini sudah dilebur, maka turunan dari undang-undang tersebut masih dinyatakan berlaku. Nah, turunannya adalah Kepmenkes 320 tahun 2020 tentang standar profesi bidan. Nah, ini kabar terbaik lagi nih ibu-ibu sekalian. Standar profesi bidan mudah-mudahan oleh para ketua PD sudah di-share ke seluruh jenjang kepengurusan. Bersama konsil dan kolegium, kami juga melakukan review dari standar profesi dan standar kompetensi bidan
yaitu di mana kita juga melakukan penguatan-penguatan terhadap peran dan fungsi bidan, level kompetensi bidan, yang salah satunya di sini untuk level pendidikan profesi, kami juga meningkatkan untuk pelayanan USG dari level 2 menjadi level 4. Ya, artinya di mana untuk pendidikan profesi bidan dalam pelayanan USG kita sudah meningkat dari level 2 menjadi level 4, dan alhamdulillah kemarin di hari Minggu kita sudah mendapatkan kabar terbaik di mana standar profesi bidan yang sudah direvisi oleh Konsil Kolegium melalui Konsil Kesehatan Indonesia bersama Ikatan Bidan Indonesia dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan, di mana sudah keluar per konsilnya. Karena sekarang semua setiap regulasi, baik itu regulasi NAMED dan Nakes, itu harus ada peraturan konsilnya. Karena semua di bawah KKI, bawah Konsil Kesehatan Indonesia, dan alhamdulillah untuk standar profesi bidan kita sudah ditandatangani oleh Ibu Dr. Gigi Anai selaku Ketua Konsil Kesehatan Indonesia. Artinya kita hanya tinggal menunggu ditandatanganinya oleh Bapak Menteri Kesehatan menjadi Permenkes. Dan sekarang walaupun Permenkesnya belum keluar tapi sudah ditandatangani oleh Konsil, maka sebagai aspek legal ketika kita diminta oleh pemerintah secara berjenjang sebagai payung hukum kita boleh menggunakan perkonsil tadi sebagai dasar untuk penguatan semua untuk semua bidan Indonesia. Dan kemudian kita juga memiliki standar kompetensi kerja bidang kebidanan yaitu PMK nomor 1261 terkait dengan standar kompetensi kerja. Di dalamnya ada standar kompetensi terkait pelayanan berbasis teknologi tepat guna yang tadi saya sampaikan, di mana kan tergantung kulitnya. Menurut Abima pakai naon-naon gitu tapi nggak krek kulitnya iya. Apa dulu sih ketemu simulasi bayi sekarang nggak usah ragu lagi, cemas begitu ya untuk melakukan ini semua sudah termasuk dalam kompetensi bidan Indonesia, dan silakan tambah kompetensi lain ya di dalam pelayanan kebidanan khususnya di tempat praktek mandiri bidan, di puskesmas, bahkan di rumah sakit dan lain sebagainya, hanya dengan catatan bidan yang melaksanakan ini harus memiliki izin praktek atau sudah memiliki SIPB secara mandiri maupun juga SIP di Pasienkes, dan praktek tersebut jika memang praktek ini dilakukan ada dengan pelayanan tentu izinnya adalah SIP baik itu SIP mandiri maupun SIP Pasienkes. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman memang mengembangkan tanpa ada pelayanan kebidanan, nah izinnya ini berbeda nih kalau untuk pelayanan kegiatan ini, tapi izinnya dari Dinas Pariwisata, itulah perbedaannya. Tapi kalau untuk bidan praktek mandiri, kalau dia sudah punya izin praktek mandiri, maka dia tidak lagi harus meminta kepada Dinas Pariwisata karena sudah include di dalam pelayanan kebidanan, dan ini merupakan pengembangan keprofesian, sudah ada payung hukumnya. Jadi jangan ragu, ikuti kegiatan pelatihannya, ikuti kegiatan workshop dan lain sebagainya agar dalam memberikan pelayanan kita tetap kompeten, kita tetap profesional, dan yang tak kalah pentingnya kita juga beberapa hal di sini terkait dengan masalah-masalah hubungannya dengan jenjang karir bidan dan juga bagaimana peran bidan di rumah sakit. Kami sedang mengadvokasi nih ibu-ibu sekalian, karena selain masalah jenjang karir teman-teman ya yang sedang kita perjuangkan, tapi kita juga sedang memperjuangkan bagaimana masalah kemarin adanya larangan-larangan terkait praktek mandiri. Sekarang alhamdulillah itu sudah tidak lagi diragukan lagi. Jadi sekarang bukan hanya kami juga berjuang untuk keberlangsungan pelayanannya dengan berbagai inovasi yang dikembangkan. Bahkan kami sangat mengapresiasi ya salah satu
kemarin ini di Lisbon di Portugal, di mana teman-teman bidan Indonesia memberikan materi-materi terkait inovasi yang dikembangkan ini mendapatkan apresiasi dan bahkan ruangan-ruangan workshop yang diberikan oleh bidan Indonesia itu selalu penuh ya. Artinya mereka diminati. Bahkan sekarang ini teman-teman yang memberikan materi di ICM itu diminta untuk menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Jerman, di UK dan lain sebagainya. Nah, ini bukti bahwa Indonesia memang betul-betul memiliki inovasi-inovasi yang sangat menginspirasi, dan inovasi ini betul-betul diapresiasi juga bukan hanya oleh WHO, UNFPA, kemudian juga UNICEF dan lain sebagainya. Karena kita tahu saat ini bukan hanya di Indonesia, ternyata persalinan dengan seksio sesaria sangat tinggi, yang harusnya WHO juga mengatakan bahwa 10-15% seharusnya persalinan dengan seksio sesaria. Tapi kenapa saat ini justru terbalik begitu ya? Beberapa data khususnya dari BPJS justru 50-60% sekarang persalinan dengan seksio. Nah, bagaimana kita juga sedang terus berdiskusi terus dengan BPJS, dan ini merupakan kompetensi inti dari para bidan, bagaimana kita melakukan menormalisasi kembali melalui pelayanan holistik, pendekatan inovatif dengan menormalisasi fisiologi kehamilan melalui berbagai macam pelayanan berbasis teknologi tepat guna. Dan ini selalu kami gaungkan bahwa saat ini teman-teman bidan selain memberikan pelayanan berbasis kompetensi inti, juga ada pengembangan keprofesian dengan berbagai macam inovasi-inovasi yang tentu ini sudah ada payung hukumnya begitu. Nah, ini sangat diapresiasi baik oleh BPJS maupun juga oleh WHO, dan kita terus berupaya dengan melalui pendekatan pelayanan berbasis teknologi ini, kita mencoba mendorong kembali persalinan adalah peristiwa normal atau fisiologi. Nah, teman-teman sekalian, dengan adanya seperti ini, mari kita melakukan upaya-upaya secara holistik, di mana bidan sebagai tim pendamping keluarga ya. Oke, next slide. Di mana bidan sebagai tim pendamping keluarga yang ini juga sudah ada regulasinya ya, di mana di PP Peraturan Presiden tahun 2022 saat itu mengeluarkan sebuah program, yaitu program tim pendamping keluarga, di mana bersama BKKBN waktu itu belum menjadi kementerian, BKKBN IBI membuat sebuah program tim pendamping keluarga, di mana tim pendamping keluarga itu ada 3 orang tim, 1 bidan sebagai koordinator, dan kader PKK sebagai mediator, di mana tugas dari tim pendamping keluarga adalah mengawal ibu hamil mulai dari masa calon pengantin. Nah, dan ini sangat relate dengan peran fungsi bidan, di mana 70% bidan itu ada di layanan primer, di puskesmas, di klinik, bahkan di praktek mandiri bidan. Ya, karena kita tahu riset kesehatan dasar 2018 bahwa 85% pelayanan kebidanan bidan, dan 61% intranatal care, KB 74%, dan bahkan pelayanan imunisasi dan lain sebagainya ini dilakukan oleh bidan. Nah, 44%-nya di tempat praktek mandiri bidan. Dan ini sangat relate sekali di layanan primer ini, bagaimana upaya penguatan promotif dan preventifnya, dan tentu melalui interprofessional collaboration. Karena bidan tidak bisa bekerja sendiri, bidan melakukan kolaborasi dengan tenaga medis maupun tenaga kesehatan lain dalam rangka untuk melakukan kolaborasi terkait masalah-masalah. Kita tahu kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia, masalah anemia masih sangat tinggi, 27% pada remaja, 48% pada ibu hamil, kemudian masalah kekurangan energi kronis, dan masalah-masalah penyakit-penyakit komplikasi, dan masalah putus pakai KB, ini juga merupakan masalah kesehatan reproduksi perempuan. Sehingga ketika terjadi masalah kematian ibu, masalah kematian bayi, masalah kematian ibu karena atonia, karena perdarahan, karena eklamsi, dan karena infeksi. Begitu juga masalah kematian bayi yang karena BBLR, prematuritas, aspeksia. 70% masalah itu sebetulnya bisa dicegah.
Nah, dengan adanya penguatan di layanan primer dan bagaimana layanan holistik yang diberikan oleh bidan sepanjang siklus kehidupan seorang perempuan dan melalui tim pendamping keluarga, di mana mulai dari remaja itu juga sudah merupakan lingkup asuhan bidan pendidikan profesi, karena sekarang remaja sudah menjadi sasaran juga dari bidan profesi. Kemudian juga bagaimana kita memberikan tablet tambah darah melalui pemberian tablet tambah darah Rematri, kemudian bagaimana edukasi dalam pemberian tablet tersebut, dan juga bagaimana upaya-upaya untuk melakukan kolaborasi terkait komplikasi, apakah komplikasi obstetri, komplikasi neonatal, dan bersama nakes lain kita juga melakukan triple eliminasi dalam rangka untuk melakukan deteksi terhadap penyakit-penyakit kronis. Yang ini merupakan salah satu upaya untuk membawa kehamilan yang aman, persalinan yang normal, dan bagaimana mengawal tumbuh kembang melalui screening. Nah, screening bukan hanya pada ibunya saja, tapi screening yang dilakukan oleh para bidan Indonesia ini juga program yang diapresiasi. Kemarin baru saja kami dalam Hari Anak Nasional bersama Kementerian PPA, alhamdulillah kami screening deteksi anemia pada ibu hamil, anemia pada bayi balita. Jadi kita sekarang bukan hanya pada ibu hamil saja melalui kalkulator besi, ini program kolaborasi antara IBI dengan Inutri, bagaimana kita juga melakukan screening anemia defisiensi pada bayi balita yang kita tahu ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya komplikasi pada saat tumbuh kembang bayi dengan stimulasi dini intervensi. Ketika kita sudah antisipasi dengan screening, maka kita juga berkolaborasi dengan dokter anak untuk mengawal tumbuh kembang bayi balita tersebut. Nah, itulah layanan-layanan yang dilakukan secara holistik oleh Bidan Indonesia yang merupakan bagian yang sangat penting dalam mengawal generasi emas 2045. Dan bahkan ibu-ibu sekalian, kita patut apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para bidan Indonesia untuk melakukan screening deteksi anemia pada khususnya anemia defisiensi besi, yang ini merupakan salah satu faktor penyebab kematian ibu tertinggi karena perdarahan disebabkan karena anemia defisiensi besi. Maka kita juga melakukan screening anemia defisiensi besi pada ibu hamil, kemudian pada ibu menyusui, dan alhamdulillah hampir 1 juta lebih perempuan dan anak Indonesia dilakukan screening di seluruh Indonesia, dan IBI mendapatkan rekor muri pada saat itu. Nah, itu adalah perjuangan, itu adalah pengabdian dan dedikasi para bidan Indonesia yang walaupun tujuannya tidak ada pengen dapat rekor muri ya, yang paling utama bagaimana bidan melalui layanan holistik, screening dan deteksi, kemudian antisipasi, ada hal-hal yang memang terdeteksi, kita langsung antisipasi dengan kolaborasi, dan ini merupakan salah satu bagian intervensi penting dalam mengawal generasi emas 2045 dan dalam juga mempersiapkan penyelamatan nyawa ibu dan bayi, dan yang paling penting lagi adalah meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia. Ya. Oke, next slide. Seperti tadi tentu bidan juga membutuhkan kolaborasi, dan ini saya selalu katakan kolaborasi adalah bagian penting, dan yang tak kalah pentingnya mungkin teman-teman sekalian seringkali ya saya menyampaikan kepada teman-teman, bukan hanya kami berupaya, kami dari PPIB, PDIB, PCIB secara berjenjang, tugas pengurus adalah mengurusi. Itu yang paling penting sekarang ya. Tugas pengurus adalah mengurusi bagaimana bukan hanya kita menuntut teman-teman kita untuk peningkatan kualitas dari layanan dengan berbagai macam peningkatan SDM dan meningkatkan akses dengan peningkatan melalui digitalisasi media komunikasi dengan berbagai media sosial, karena bidan juga sebagai educator, sebagai konselor dengan menggunakan berbagai macam media komunikasi atau media sosial, dan kita juga memberikan banyak hal peningkatan komunikasi, peningkatan kompetensi dengan workshop yang kita juga ambil dari bidan untuk bidan dan oleh bidan. Ya, dari bidan untuk bidan dan oleh bidan. Nah, dengan kita terus memberikan materi-materi yang paling utama kepada bidan, khususnya di workshop yang kita ambil narasumbernya, salah satunya nih dari Bu Dr. Teni juga nih ya, yang dari Dharma Husada, kita jadikan juga sebagai fasilitator atau narasumber untuk bidan seluruh Indonesia, di mana beliau sebagai entrepreneur juga bisa berbagi informasi dan juga untuk
untuk terus mendekatkan akses informasi dan menambah kompetensi kepada para bidan Indonesia dalam peningkatan kompetensi berbasis teknologi tepat guna, dan juga teman-teman lain yang kita selalu akomodir setiap kali ada. Nah, inilah tugas organisasi. Bagaimana organisasi terus mengakomodir semua bidan yang memiliki potensi, semua bidan yang memiliki kompetensi, dengan catatan kita juga terus mengawal standar profesinya, standar kompetensinya, sehingga dengan demikian kita juga dapat memberikan masukan-masukan ketika ada hal-hal yang mungkin dalam redaksionalnya dan lain sebagainya yang bersinggungan. Nah, cepat sekali kita juga dapat teman-teman bisa untuk beradaptasi. Disitulah peran kita sebagai bidan, sebagai organisasi, bagaimana kita juga terus mendukung, menampung, dan bahkan mengakomodir setiap anggota, setiap bidan yang memiliki pengembangan keprofesian, di mana kita juga jadikan sebagai inisiator atau narasumber atau bahkan fasilitator dalam setiap peningkatan kompetensi. Ini merupakan salah satu penguatan organisasi, karena organisasi akan tumbuh berkembang ketika semuanya ikut mengisi di dalam organisasi tersebut. Dan semua orang punya potensi, semua bidan punya potensi, dan potensi itu harus kita gali, potensi yang ada, menghidupkan semua potensi-potensi tersebut. Dengan demikian, dari Sabang sampai Merauke, bidan itu terus tumbuh dan berkembang seperti layaknya organisasi yang tumbuh berkembang hingga usia 75 tahun saat ini. Next slide. Tentu ketika kita bidannya solid, organisasinya pun solid, ya, organisasi tetap kompak, karena satu-satunya organisasi yang masih berdiri tegak dalam satu kesatuan yaitu Ikatan Bidan Indonesia, yang kita memberikan pelayanan bukan hanya di FKTP, sehingga berbagai macam masalah-masalah jenjang karir, masalah masalah keberlangsungan layanan, kemudian masalah jenjang karir itu bukan hanya di FKTP, bahkan kemarin teman-teman bidan yang memang ada masalah di dalam jenjang karirnya, tapi alhamdulillah teman-teman yang di Puskesmas tidak lagi mentok karirnya sampai bidan muda, sekarang sudah bisa ke bidan madya. Keluar surat edaran dari Dirjen SDMK di bulan Februari yang lalu, ya, di bulan Mei, ya, di bulan Mei. Jadi teman-teman bidan yang lulusan pendidikan profesi sudah bisa untuk ahli madya sekarang di Puskesmas. Bahkan juga yang kita lagi urus adalah bidan-bidan yang di rumah sakit nih. Jadi tolong bersabar teman-teman yang di rumah sakit. Kami sudah diskusi dengan Dirjen SDMK agar sama, tidak ada lagi perbedaan dengan nakes lainnya atau named lainnya. Dan satu hal, teman-teman bidan lulusan profesi sama dengan named nakes lain. Pengangkatan jabatan pertama golongan 3B, ya, itu yang paling penting. Jadi artinya kami dari Ikatan Bidan Indonesia bukan hanya penguatan kompetensi, mengakomodir setiap potensi, tapi bagaimana kami juga terus memperjuangkan keberlangsungan layanannya melalui peraturan menteri yang kita juga terus kawal, ya, agar tidak ada larangan-larangan praktek mandiri untuk memberikan layanan, karena nanti tim bidan itu sudah masuk di dalam Permenkes yang akan dirubah. Kemudian yang kedua, kita tidak berhenti sampai di situ, karena tugas pengurus adalah mengurusi, tadi saya katakan melayani. Jadi kita terus bergerak dinamis. Kami terus melakukan advokasi dengan DS, alhamdulillah sudah beberapa kali, bahkan ini yang ketiga kali. Kami sedang menyiapkan strategi atau mekanisme di dalam kerjasama antara BPJS dengan TPMB, ya, karena banyak sekali kendala-kendala ketika berjejaring. Nah, nanti kami juga meminta bagaimana kalau langsung dengan bidan, begitu BPJS dengan bidan, bahkan penyesuaian tarif BPJS ini akan sangat berubah, baik itu dalam pertolongan persalinan normal, kita minta dari 800 kami mengajukan lebih dari 1,5, ya, kemudian juga untuk layanan-layanan yang lain, baik itu antenatalnya, intranatal, dan lain sebagainya. Nah, ini sedang kita buat piloting project di beberapa provinsi. Mudah-mudahan Agustus kita akan running terkait hal ini. Ini semua kami lakukan bagaimana selain kita juga terus meningkatkan profesionalisme dengan berbagai macam
peningkatan kompetensi dengan penguatan standar kompetensi dan standar profesi yang baru saja keluar per konsilnya untuk dalam rangka penguatan dan meningkatkan level kompetensinya agar eksistensi bidan juga terus dapat memberikan layanan terbaik, tapi juga kita juga terus memperjuangkan bagaimana pengabdiannya, jenjang karirnya dan lain sebagainya. Bahkan ke depan ketika semua sudah diperhatikan masalah jenjang karir, masalah pembiayaan kesehatan melalui BPJS, barulah kami juga akan mencoba untuk menyesuaikan terkait dengan tarif pada saat teman-teman bidan yang bekerja di TPMB, karena bidan itu tidak boleh sendiri sekarang ya di TPMB, minimal 6 tangan, 1 bidan profesi, 2 bidan vokasi. Nah, bagaimana nanti kita juga akan menyeragamkan atau menyamakan persepsi terkait dengan honor yang diterima atau remunerasi yang diterima oleh teman-teman bidan TPMB tersebut yang bekerja di TPMB. Tapi saat ini kami belum berani ya, karena kita tahu saat ini TPMB luar biasa, masih sangat-sangat perlu mendapatkan dukungan. Nah, jenjang karir regulasinya sedang kita kawal, pembiayaan kesehatannya sedang kita juga ajukan, sedang kita juga selaraskan, sesuaikan. Ke depan kita juga akan menyesuaikan untuk pendayagunaan lulusan-lulusan ini agar nanti juga diperhatikan masalah remunerasi. Dan itu merupakan salah satu upaya untuk bagaimana bidan Indonesia animo masyarakat kepada bidan itu masih tetap tinggi. Artinya menjadi bidan itu masih tetap menjadi pilihan, karena kita miris sekali nih. Saya mau jadi bidan itu mau ngapain gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang harus kita juga angkat kembali marwah profesi kita hargai marwah profesi, tapi kami juga untuk menghargai itu kami juga harus mendudukan dulu TPMB ini harus sudah settle sama dengan pasienkes lain, memiliki kapitasi dan lain sebagainya, hingga ketika membuat regulasi untuk salary dari para pekerjanya ini juga sudah kita bisa sesuaikan. Nah, kembali layanan holistik ini merupakan salah satu bagian penting. Oke, nanti tinggal dibaca saja materi saya mungkin ya. Layanan holistik ini merupakan bagian yang penting yang harus kita lakukan dengan terus mengedepankan bahwa perempuan adalah bagian terpenting dan pelibatan perempuan, bahkan sekarang bukan lagi hanya perempuan tapi pelibatan ayah begitu ya, dalam rangka penguatan kesejahteraan perempuan. Kita sudah punya kelas aman namanya, kelas ayah idaman, di mana ayah ini juga bukan hanya diajarkan, bukan hanya sekedar mendampingi pada saat proses persalinan melalui kelas aman atau kelas ayah idaman yang baru saja diluncurkan oleh Kemenduk Bangga BKKBN, yang sebetulnya inisiator pertamanya adalah bidan TPMB membuat kelas-kelas ayah idaman, dan ini kemudian kelas ayah itu direplikasi di tingkat nasional. Dan sekarang menjadi program nasional dari Kemenduk Bangga BKKBN, di mana bukan hanya kelas ibu hamil saja, tapi ada kelas ayah idaman. Ayah sangat-sangat dibutuhkan peran dan fungsinya untuk mengetahui dan untuk sangat berpengaruh pada saat masalah-masalah yang dihadapi ibunya pada saat prahamil, pada saat kehamilan, adanya proses perubahan fisiologi, adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron dan lain sebagainya, sehingga ayah paham ada morning sickness, ayah harus seperti apa, ada tanda ketidaknyamanan, ayah harus bagaimana. Nah, di situ di kelas aman itu ada modul-modulnya yang dimana kita juga mengingatkan para ayah kapan harus kembali untuk mengimunisasi anaknya, kapan harus kembali periksa hamil istrinya, kapan harus membantu mengambil keputusan di dalam pelayanan kontrasepsi begitu ya. Dan bahkan saat ini pada saat masuk anak sekolah, ayah pun peduli ya untuk mengantarkan anaknya ke sekolah, membimbing pada saat PR-nya, karena jangan ibu dan ibu lagi begitu ya, sehingga peran ibu dan peran ayah ini betul-betul balance. Nah, melalui layanan holistik mari kita libatkan bukan hanya para ayah, libatkan juga masyarakat dan libatkan seluruh named dan nakes yang tertentu. Ini merupakan bagian yang sangat penting bagi kita, dan khusus kepada teman-teman yang saat ini bukan hanya peningkatan gelar melalui magister kebidanan, tapi bagaimana melalui magister kebidanan yang profesional, mari kita juga sama-sama memberikan kontribusi positif dalam peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.
Saya kembalikan kepada moderator. Sukses untuk Dharma Husada Bandung. Mudah-mudahan menghasilkan lulusan magister kebidanan yang profesional dan tentu dapat berkontribusi dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak khususnya di Provinsi Jawa Barat dan umumnya di seluruh Indonesia. Dan kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini juga membutuhkan pendidikan pasca sarjananya. Nah, pendidikan pasca sarjana di Universitas di Stikes Bandung ya, Dharma Husada Bandung siap untuk menampung teman-teman untuk melanjutkan pendidikan S2 kebidanannya. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa sekali materinya yang sangat mencerahkan demi masa depan bidan Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Dr. Ade Jubaida. Begitu juga di Zoom, boleh tepuk virtualnya. Wah, Masya Allah, sungguh luar biasa. Sangat meriah nih yang di Zoom ya. Terima kasih apresiasinya. Saya jawab juga dengan kata love-love-nya ya. Ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, yang di peserta Zoom kita kasih kesempatan. Baik, untuk yang di Aula Supadan ada yang ingin. Baik, Ibu nanti perkenalkan diri, nama dan asal instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Ade atas pencerahannya. Perkenalkan, nama saya Niat Mulyani dari PCID Kabupaten Bandung. Yang menjadi keresahan kami selaku pengurus adalah sekarang per 2 Juni 2026 di Kabupaten Bandung sudah berlaku untuk bidan jaga atau yang sering disebut asisten bidan. Itu sudah berlakunya adalah profesi. Sehingga para teman-teman bidan yang memiliki bidan jaga untuk MOU dengan BPJS ataupun untuk legalitas dari bidan-bidannya ini menghadapi kendala, Bunda. Selanjutnya yang menjadi keresahan kami sebagai pengurus juga, dengan adanya satu pintu untuk perizinan SIPB bidan praktek itu tidak melibatkan kami selaku pengurus dan juga jejaring puskesmas, sehingga kami tidak bisa mengakomodir bidan-bidan mana saja yang belum perpanjangan, selanjutnya bidan mana saja yang baru membuat izin praktek, sehingga kalau ada hal-hal atau masalah terkait anggota entah itu kelalaian, malpraktek ataupun yang memang menyebabkan AKI dan AKB, orang pertama yang pasti dihubungi adalah kami sebagai OP yang harus mendampingi dan juga mempertanggungjawabkan ikut serta dengan anggota yang melakukan kelalaian. Seperti itu Bunda, mohon penguatan dari PP harus seperti apa kami di pengurus PEC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama dari Ketua PC Kabupaten Bandung. Dipersilakan kepada Ibu Dr. Ade Jubaida untuk pertanyaan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih yang kami cintai Ibu Ketua PCIB Kabupaten Bandung. Luar biasa ya Bu. Perjuangan kita dan luar biasa tantangan kita ya, tantangan kita yang kita hadapi saat ini. Ini memang bahkan Bu, saya baru kemarin dari Jawa Timur, walaupun sebetulnya tapi itu hanya satu, di setiap provinsinya itu tidak sama ya, hanya satu kabupaten kota. Ada larangan yang masih bidan praktek mandiri tidak boleh menolong persalinan. Luar biasa Bu, itu masih ada. Padahal bagaimana kita sudah berupaya bukan hanya
melalui surat ya edaran dari dari Ibu Dirjen SDMK sudah mengeluarkan surat juga edaran bahwa tidak boleh ada larangan-larangan, dan bahkan Pak Menteri Kesehatan pun sudah sampai membuat TikTok begitu ya. Kalau TikTok itu kan apalagi beliau langsung yang menyampaikan, itu bukan TikToknya kita, bukan TikToknya IBI begitu ya, tapi TikTok beliau langsung. Beliau bilang gini ke saya waktu kita menghadap waktu itu, ayo sini Bu Ade, kita buat dulu ini agar seluruh dinas kesehatan di seluruh Indonesia tidak boleh ada larangan-larangan bidan untuk melaksanakan menolong persalinan begitu. Dan satu lagi, kami juga sudah bicara sebetulnya waktu itu kita ketemu dengan, mohon izin mungkin apakah masih ada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Bu Dr. Vini ya, beliau sangat-sangat luar biasa membantu kita dan sangat-sangat mendukung semua program-program IBI khususnya di Jawa Barat. Dan bahkan masalah ini sudah kami sampaikan Bu. Masalah ini sudah sampai bersama dengan Ibu Mira saat itu. Kita ada kegiatan seminar yang saya hadiri secara luring dan saya bertemu dengan beliau secara langsung. Dan di situ kita sudah sampaikan bahwa yang memang perpanjangan izin praktek mandiri itu 2028 nanti adalah pendidikan profesi. Jadi saat ini kalau yang masih pendidikan vokasi ada di D3 maupun di D4 masih boleh perpanjang sampai 2028, dan itu sudah diberikan diskresinya oleh Bapak Menteri Kesehatan langsung ya pada saat kami menghadap. Terus kemudian yang kedua, karena kami sampaikan yang masih pendidikan profesi itu dari 35.000 TPMB itu mungkin baru sekitar 40%. Ini lama-lama kalau 2026 diberlakukan tutup semua tuh TPMB kita. Nah itu yang saya sampaikan ke beliau, dan akhirnya Bu Ade jangan lama-lama, saya berikan waktu 2 tahun katanya. Akhirnya sampai 2028. Nah, ini yang masih ada salah satu mispersepsi yang mana, nah mungkin nanti Bu kita tunggu revisi dari PMK 21 tahun 2021 yang di situ menyatakan bahwa pertolongan persalinan itu dilakukan dokter bidan perawat, dokter bidan-bidan, dan satu lagi klausul tim bidan. Nah itu akan segera nih ya, akan segera ditandatangani oleh Bapak Menteri, di mana tim bidan itu 1 bidan profesi, 2 bidan vokasi. Ya Bu, mungkin dengan adanya PMK ini akan memberikan jawaban yang pasti kepada salah satu kabupaten khususnya yang ada di Jawa Barat. Walaupun sebenarnya ini sudah kita bahas dengan Ibu Kepala Dinas dan juga Ibu Ketua PD, bahwa hanya di kabupaten inilah yang memang ketika teman-teman harus lulusan profesi semua. Tidak, yang lulusan profesi hanya ownernya yang punya izin praktek mandirinya ya, 1 izin. Jadi tim bidan itu 1 bidan pendidikan profesi yang mengurus izinnya, 2 bidan vokasi sebagai pelaksana. Jadi artinya masih bidan vokasi lulusan D3 masih dibutuhkan nggak? Masih, untuk P3K, untuk PTT dan lain sebagainya, atau lagi ASN, di mana pemerintah masih mengakomodir lulusan bidan vokasi atau D3 dengan gelar ahli madya kebidanan. Dan sebagai pendamping bidan di TPMB adalah bidan vokasi. Dan izin prakteknya apa? Izin prakteknya izin praktek pasienkes, sama dengan ketika mereka di puskesmas. Yang izin praktek mandiri hanya bidan profesi yang owner dari TPMB. Mudah-mudahan bisa terjawab Ibu Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Dejumeda atas jawabannya. Bagaimana Ibu Prok dari PC Kota Bandung, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua atau pertanyaan selanjutnya, Ibu mohon izin untuk dari Zoom dulu ya Bu ya. Mohon izin Ibu, kami beri kesempatan. Ya, silakan. Boleh raise hand dengan Ibu siapa, sebutkan nama dan asal instansinya.
Baik, sambil menunggu dari Zoom. Boleh, baik Oh Ibu? iya, Bu, mungkin bisa kita jawab, ada pertanyaan nih Bu di chat room. Ya, mungkin Ibu moderator bisa saya langsung jawab ya, yang di Zoom nih. Apa ada pertanyaan di chat room? Apakah ada regulasi untuk bidan profesi untuk P3K maupun ASN untuk yang mereka mau pendidikan profesi? Betul, Bu. Betul, Kami baru betul. saja kami baru saja bersurat mungkin 2 minggu yang lalu karena ini juga hasil diskusi kami dengan Ibu Dr. Vini pada saat itu, di mana teman-teman bidan P3K ini tidak bisa melanjutkan ke pendidikan profesi begitu ya, karena ada regulasi Undang-Undang ASN bahwa mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan profesi. Sementara bidan tersebut mereka juga buka praktek mandiri begitu. Nah, akhirnya ini kan berbenturan, tidak sinkron nih antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain. Nah, akhirnya kami segera menghadap Kemendagri karena urusan ASN adalah urusan Kemendagri melalui juga Dirjen SDMK tentunya Kementerian Kesehatan. Kami meminta bahwa bidan P3K maupun paruh waktu karena mereka juga punya tuntutan ketika mereka buka praktek mandiri harus lulusan pendidikan profesi, maka diizinkan juga untuk mereka mengambil pendidikan profesi pada saat mereka juga sebagai bidan paruh waktu ataupun P3K. Nah, ini sudah kita bersurat, teman-teman mohon bersabar ya, kami sudah layangkan surat, kami sedang minta audiensi sehingga ini bisa juga diakomodir sama dengan yang lainnya ya. Karena kalau kita berjuang memang tidak semudah membalikan tangan begitu, tapi ini sudah menjadi concern kami dan sudah menjadi juga perhatian kita semua kepengurusan IBI, bukan hanya kami di PP, teman-teman di PD, kami juga sudah meminta masukan-masukannya apa saja permasalahan yang dihadapi. Ya, semua permasalahan teman-teman adalah bagian penting dari kepengurusan IBI secara berjenjang. Ya, itu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa terjawab dan mudah-mudahan bisa menenangkan ya. Siapa tahu 2 tahun, 1 tahun ini bisa terakomodir. Oke, ya silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ade Zubaida. Tetap ya Ibu ya, masih diusahakan ya, diusahakan menjadi perhatian dari PP IBI. Untuk yang ingin bertanya di Zoom boleh dicatat dulu, ditampung di kolom chat. Begitu juga yang ada di Aula Supardan. Bila ada pertanyaan boleh dicatat, kami tampung dahulu. Sayang sekali karena keterbatasan waktu, kita harus menyudahi sesi diskusi yang sangat hangat ini. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Ibu Dr. Ade Zubaida, mangga dicatat, nanti kami invitasi pada beliau. Ya, baik, terima kasih Ibu Moderator. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam hormat kami untuk Ibunda Yani Supardan dan juga salam hormat untuk Bunda Min yang juga hari ini hadir dan juga untuk seluruh Ketua PC dan Ibu Ketua PD dan juga seluruh Sivitas Akademi dari Dharma Husada Bandung dan seluruh peserta. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk semua. Mohon izin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya tutup. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Mohon izin Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Dr. Ade Zubaida. Sebelumnya kami dari panitia penyelenggara akan menyerahkan sertifikat sebagai bukti penghargaan kami kepada Ibu Ketua PP PPIB yang telah menjadi narasumber hari ini. Berkenan Ibu untuk menerimanya. Ya, baik, terima kasih atas sertifikatnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Ibu, sehat selalu dan sukses selalu. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada Ibu Dr. Ade Zubaida SSIT BDN MM MKM. Baik, luar biasa sekali ya materi kita hari ini. Namun jangan turunkan energinya dahulu Bapak Ibu serta rekan-rekan sejawat sekalian, karena kita tadi sudah memahami tentang
layanan memahami implementasi layanan holistik dalam pelayanan kebidanan, kita akan langsung memasuki materi yang kedua yang tak kalah pasti serunya, menariknya, dan juga jauh lebih menantang. Pada sesi kedua kali ini, kita akan membahas bagaimana holistic midwifery ini benar-benar diwujudkan dalam praktik secara taktis dan berdasarkan evidence base, sekaligus menyentuh sisi spiritual pasien kita yang mendapatkan asuhan layanan kita. Bagaimana rekan-rekan semua yang ada di Aula Supardan, masih semangat untuk menyerap? Baik, mana reaksi? Untuk reaction terbaiknya. Wais, antusiasnya sangat luar biasa sekali. Baik, untuk narasumber yang kedua, yang sudah sangat siap memberikan ilmunya, energinya kepada kita semua. Beliau adalah sosok yang sangat kompeten, seorang praktisi sekaligus pakar yang aktif dalam mengembangkan metodologi holistik di Indonesia. Dan juga beliau sebagai Ketua Stikes Dharma Husada. Mari kita simak profil singkat beliau. Beliau adalah Dr. Siti Sugi Hartiningsih, SSIMKes, dengan pendidikan normal, normalnya yaitu Master of Public Health dan Bachelor of Science. Begitu juga untuk pengalaman organisasi profesionalnya, serta penghargaan dan penelitian yang beliau kerjakan atau yang beliau melakukan penelitian banyak sekali dengan sudah dipublikasi. Sangat luar biasa rekam jejak beliau. Mari kita sapa dan sambut narasumber kita dengan penuh semangat. Selamat pagi Ibu Dr. Siti Sugi Hartiningsih. Selamat bergabung di seminar hari ini. Alhamdulillah. Wah, melihat senyum dan semangatnya. Bisa bantu-bantu bayar pendidikan Kirana. Materi yang sangat luar biasa buat kita semua. Kepada mari Ibu Dr. Siti Sugi Hartiningsih, MMC, persilakan menduduki tempat yang disediakan. Cek. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Memberikan energi semangat. Oke. Baik, kita tidak perlu berlama-lama lagi ya. Kita yang MKes untuk menyampaikan materinya, mangga waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada Ibu. Waktu 45 menit Ibu izin. Saya di mana ya enaknya? 59 sampai Ya, jam karena 11. ada slide saya di sini ya. Ibu moderator Baik. boleh ke pinggir, boleh ya. Nanti supaya tidak terhalang gitu ya. Mohon maaf. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapaknya cuma 2 ya kalau di sini. Di Zoom barangkali malah nggak ada bapak ya. Ya semua kaum wanita, the power of emak-emak begitu. Ya, hari ini saya diminta menyampaikan materi ini, kalau judulnya saya yang bikin sendiri ya. Melampaui batas medis konvensional dengan kekuatan holistik. Spesialnya adalah Sikri ya. Karena metode memang saya yang memberi nama begitu ya. Memberi nama Sikri. Iya, Pak. Ya, saya sekarang juga. Ibu-ibu,
Kalau kita bicara holistik ya, dan kemudian metode Sikring, ini mungkin mic-nya lelah ya dari hari Jumat kayaknya dipakai terus gitu ya. Harus disayang-sayang ini mic-nya ya. Baik, slide. Ibu-ibu mohon maaf, saya ini bukan bidan. Background saya kesehatan masyarakat. Sangat dekat dengan dunia kebidanan karena saya anaknya bidan gitu ya. Bapak saya juga perawat ya. Bapak saya yang di foto itu ya ibu-ibu. Ya, ibu saya yang tadi gitu ya. Jadi ya memang dunia kesehatan itu memang dari kecil. Saya sudah sangat bersentuhan dengan dunia kesehatan. Kalau kita bicara paradigma baru di luar dinding kamar bersalin, ibu-ibu bidan ini kan konotasinya adalah sebagai orang yang menguasai ruang bersalin. Ternyata kalau kita bicara holistik itu melampaui ruang bersalin ya. Karena tadi juga oleh Bu Ade sudah disampaikan bahwa klien seorang bidan itu kliennya atau pasiennya adalah memiliki aspek biopsikososio dan spiritual begitu ya. Nah, metode Sikring itulah nanti yang akan kita gunakan untuk bagaimana mengatasi kompleksitas tantangan kesehatan global ini dengan tadi sosok manusia yang holistik tadi begitu ya. Disinilah metode Sikring hadir bagaimana mengawinkan antara tantangan kesehatan global, kemudian tingginya tingkat kecemasan maternal, bukan hanya maternal, ibu bidannya juga suka stres, benar nggak? Ya, justru itu yang menjadi titik inti dari metode Sikring adalah gimana ibu bidan-bidannya ini menguasai metode untuk bersahabat dengan diri sendiri, metode untuk melakukan pekerjaan dengan ikhlas ya, begitu ya. Jadi pergeseran sosiokultural inilah yang kemudian di Dharma Husada itu dijadikan mata kuliah khusus komplementer kalau di S2 kebidanan dan juga di S1 kebidanan ya. Dan ini menjadi kalau di sarjana kebidanan menjadi mata kuliah khusus. Oke, slide. Ini sebetulnya bukan kebidanan masa depan, tapi kebidanan sekarang ya, ibu-ibu ya. Sekarang kita sudah harus mulai fokus ke tidak hanya ke masalah fisik dan prosedur dengan tadi landasan hukumnya begitu banyak tadi yang sudah ditampilkan oleh Bu Ade ya. Tapi bagaimana kita mengintegrasikan potensi dalam. Nah, ini yang seringkali tidak dimanfaatkan ya. Dari situlah Sikring hadir ya. Integrasi kognitif, emosional dan spiritual. Ibu-ibu, saya bukan mamah dedeh ya. Jadi di sini saya bukan bicara sebagai ustazah ya. Oh, jauh lah, saya ilmunya masih sangat jauh lah dengan ilmu agama begitu ya. Tapi spiritual, bagaimana kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan meyakini betul dihadirkan itu atas kasih sayang. Dan kita mendapat tugas untuk menyebarkan kasih sayang itu, begitu ya. Nah, alat utamanya sudah jelas transfer energi nanti ya. Kemudian kalau sebelumnya pasien itu hanya sebagai objek klinis, tapi sekarang menjadi subjek holistik ya. Hasil akhirnya tadi kesejahteraan ibu, anak, dan bidan yang seringkali tidak tersentuh. Kesejahteraan bidannya, begitu ya. Kita sibuk bicara di luar, melayani klien. Tapi kitanya gimana? Nah itu ya yang justru ingin saya perdalam. Oke, slide. Ya ini tadi sudah disinggung sedikit ya, bagaimana mengawinkan sains kesehatan modern dan kearifan holistik ya. Tentunya ibu-ibu tahu kalau zaman dulu itu yang menolong haji gitu ya, dukun paraji begitu ya. Nah, ternyata bagaimana seorang emak paraji itu punya kehebatan, dia dari jauh aja bisa mendeteksi, ini kayaknya baru lahirannya besok. Ya, benar ya Bu Pur begitu ya? Kalau emak paraji itu sakti gitu ya. Nah, apakah kita sebagai bidan, kalau sekarang mah ada alat canggih ya, USG lah apa gitu ya, bisa nggak bidan seperti itu? Dari jauh aja udah
pasti bisa. Ibu-ibu sudah bisa mengukur ya. Ini kalau kayak tampilan kehamilannya kayak gini, ini paling besok. Atau kalau langsung di PD sih ketahuan mungkin ya. Tapi rasa itulah yang digali oleh emak-emak paraji karena dia tidak belajar keilmuan secara ilmiah seperti ibu-ibu ya. Nah sekarang bagaimana kita bisa tadi aspek spiritual yang dimiliki oleh emak paraji itu diintegrasikan dalam profesi. Sebenarnya harga HP ini tetap kita menurut. Enggak ya? Oke. Ya. Jadinya teenakeun rasanya kurang enak gitu ya, lup-lup begitu. Oke, slide. Jadi handphone ini. Nah, apa itu sikring ibu-ibu? Spiritual coherence healing. Jadi ada 3 kata ya dalam metode sikring. Tujuannya adalah olah rasa. Ya, jadi sikring itu mengolah rasa. Berdasarkan presentasi yang Bapak Ketua sampaikan, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan saya kan Pak. Mohon maaf Pak Leo, untuk saat ini saya tidak bisa bekerja sama dengan Bapak. Dan selamat pagi dan ada saat ya, jelas ya ibu-ibu. Nah, apakah yang dimaksud dengan metode sikring itu adalah penyembuhan holistik. Bagaimana kita bisa diri kita dulu beres ibu-ibu, diri kitanya sembuh, kita nggak ada. Kitanya tidak merasa insecure, kitanya tidak stres, kitanya tidak kesel menghadapi ibu yang akan bersalin. Kan suka kesel ya, datang-datang teriak-teriak, aduh tidak kooperatif begitu ya. Capek nggak Bu? Capek ya. Nah, bagaimana dengan metode sikring ini kita ikhlas menerima diri kita, kemudian ternyata saat kita ikhlas menerima diri kita, saat kita sayang sama diri kita, ya, mengimplementasikan sayangnya Sang Pencipta kepada diri kita, itu ternyata nggak capek. Ternyata pasiennya jadi jauh lebih kooperatif. Gitu ya. Jadi ini titik dasarnya adalah spiritual ini yang jarang dikembangkan atau diterapkan dalam metode kesehatan modern ya. Nah, sebelum saya lanjut di sini ada 4 orang bidan yang sudah menerapkan metode sikring. Kalau saya tukang kecap, bilangnya kecap nomor 1 wajar, bener nggak? Ya, nggak wajar ada ibu yang bikin ya. Nah, ini bidan-bidan ini dia sudah belajar metode sikring pada saat kuliah di S1 kebidanan ya. Sebentar lagi jadi kebidanan ya. Nah, mereka luar biasanya metode sikring ini saya mau mulai dari Ibu Tina. Ibu Tina, boleh mic-nya? Nah, itu aja. Ibu Tina ini beliau mendampingi pasien dan uniknya dia tidak ketemu langsung Bu, online. Jadi itu pasien punya temennya dikerahkan WK Bu Tina gitu ya. Nah, Bu Tina bisa diceritakan sedikit apa yang Ibu lakukan? Pertama saya perkenalan dulu kan dengan pasiennya, dengan kasus apa gitu kan, dan pasien memang cemas, takut akan di SC karena memang sudah keguguran 4 kali, kemudian saat ini kehamilannya dikatakan perutnya gantung dan belum masuk ke tengahnya, kemudian dari dokternya ini kemungkinan beresiko untuk lahir karena anak mahal gitu kan. Tapi ibu merasa penasaran ingin lahir normal. Kemudian kebetulan mau lahirnya tuh dekat dengan keluarga karena cemas itu kan. Jadi tidak bisa bertemu. Akhirnya saya telepon, saya ajarkan sikring dengan by phone. Kemudian ibunya mempraktekkan sama video call tadi. Lalu dianjurkan untuk melakukan secara rutin. Dilakukan rutin, ibunya setiap habis sholat, kemudian beberapa waktu kemudian ibunya mengabari, Ibu alhamdulillah saya ada mules katanya. Jadi Tapi saya udah dijadwalin SC tanggal sekian gitu. Baiknya gimana?
Saya bilang coba Bu ke rumah sakit aja dicek, takutnya misalnya ada bukan atau gimana. Ternyata nggak lama, berapa jam gitu, Bu alhamdulillah udah lahir. Jadi ternyata akhirnya jadi lahir normal gitu, nggak jadi SC-nya karena ternyata pas datang udah bukaan di start. Nah itu ya, boleh tepuk tangan buat Ibu Tina. Jadi Bu, metode Sikring ini bukan magic atau apa ya, tapi justru mengajak ibu-ibu ini untuk olah rasa sehingga muncul rasa ikhlas. Pada saat dianya ikhlas, ya deh saya sudah siap, saya sesar, pokoknya mah gimana Allah aja. Kemudian dibimbing sama Bu Tina. Subhanallahnya dia malah lahir normal. Begitu juga yang terjadi pada pasien Ibu Yulia ya. Bu Yulia bisa cerita. Cek 1, 2, 3. Boleh berdiri Bu, biar Ya. kelihatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya juga sudah menerapkan metode Sikring ini semenjak dari berkenalan dengan Ibu Ugi. Semenjak itu saya terus mendalami Bu apa itu Sikring. Dan alhamdulillah mulai dari trimester awal sampai trimester akhir bahkan nifas kami melakukan Sikring. Dan magic-nya itu kadang-kadang kita di luar nurul kalau kata Ibu Ugi gitu ya. Menurut kita itu nggak mungkin, tapi ternyata luar biasa gitu efek dari metode Sikring ini gitu. Nah, salah satunya adalah ya tadi ada yang letak oblik, kebetulan pasiennya jauh karena saya ada di Kabupaten Bandung, Bu. Beliau itu dari kota Bandung, dari Cibiru, dia mau ke Bojong Soang, Bu, karena dia tahu di kita ada pelayanan holistik yaitu Sikring. Dan alhamdulillah dia walaupun dia punya jatah di rumah sakit Polri karena kebetulan yang satu Polwan, yang suaminya polisi juga gitu. Dia datang ke Bojong Soang untuk melakukan Sikring. Dan saya Sikring, Bu, suami dan istrinya. Dan memang betul kalau kita cek itu memang letaknya oblik. Gitu. Di dokter itu dinyatakan SC, gitu harus segera di SC, gitu usia 37-38 minggu. Nah setelah itu saya lakukan Sikring, suami istrinya saya lakukan Sikring. Alhamdulillah Bu, amazing gitu. Pada saat setelah saya Sikring, saya periksa lagi, bahkan langsung di USG di sana. Kebetulan ada dokter juga, dan alhamdulillah sudah berubah Bu, menjadi letak kepala. Dan alhamdulillah 2 hari atau 3 hari kemudian setelah saya Sikring, setelah letak kepala dia kontraksi Bu, dan dia langsung pengen lahir di bunda saja. Jauh dari Cibiru ke Bojong Soang, alhamdulillah datang, dan alhamdulillah dengan pembukaan besar Bu. Jadi hanya pembukaan 7 cm ke rumah dan hanya 1 jam tanpa ada rame, tanpa ada ribut, tanpa ada kesakitan yang luar biasa begitu. Dia dengan tenang, dengan santai, karena tadi mungkin ikhlas gitu ya. Dia ikhlas pengen lahir normal, dia pengen lahir betul-betul indah gitu. Alhamdulillah dia bisa lahir normal Bu, tanpa sesar. Gitu Bu. Ya, Mungkin itu. tepuk tangan buat Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh slide, lanjut slide. Nah, jadi itu ada 3 aspek ini Ibu-ibu. Ada aspek medisnya, secara medis dia secara fisiologis menurunkan kortisol, ya, memicu lonjakan oksitosin. Nah ini saya rasa ibu-ibu sudah paham ya. Kemudian secara psikologisnya membangun kepercayaan diri yang kokoh, dan secara spiritual menghubungkan ibu dengan Tuhan, menjadikan setiap kontraksi ibadah yang syahdu dan minim trauma. Itulah kenapa tadi bisa se-smooth itu, bisa lancar itu, tidak ada drama ya, bahkan di luar nurul katanya begitu ya.